Menanggapi kemungkinan adanya motif lain dalam kasus ini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyebutkan kemungkinan tersebut kecil. Sebab umumnya dalam sebuah kasus pembunuhan berencana, biasanya pelaku akan berupaya memperkecil meninggalkan jejak, seperti merekam aksi kejar-kejaran. Tadi Bang Reza mengatakan bahwa ini tidak ada motif instrumental. Ini apa yang menjadi pertimbangan atau dasar ya, Bang Reza? Kalau motif instrumental, berarti kita punya asumsi orang ini punya perencanaan. Orang-orang ini punya perencanaan. Dengan kata lain, agar kejahatan instrumental itu bisa terrealisasi, pelaku atau para pelaku harus punya kalkulasi di kepalanya. Apa yang harus diperhitungkan? 4 unsur. Target, insentif, resiko, sumber daya. Kita bicara unsur yang ketiga, yaitu target, dan unsur yang kedua yaitu resiko. Setiap pelaku kejahatan, apalagi yang berencana ya, hampir bisa dipastikan dia sudah menyusun escape plan, rencana untuk melarikan diri, rencana untuk lolos dari hukum. Jangan sampai menghilangkan barang bukti, jangan sampai mendatangkan saksi, jangan sampai menciptakan TKP yang terlalu luas. Karena itu akan tanda petik mempermudah otoritas penegakan hukum untuk melakukan investigasi. Dalam kasus ini pelakunya berapa? Ada 5 yang tetap sebagai tersangka. 5, tapi kalau kita lihat di video tampaknya lebih dari itu. Masuk akal tidak bahwa seorang pelaku kejahatan yang berencana, yang punya barangkali motif instrumental, tapi melibatkan sekian banyak orang dan membiarkan itu terekam. Nah itu tadi saya katakan kenapa kok saya sanksi apa ini kejahatan instrumental atau kejahatan emosional. Dengan logika atau penalaran yang saya kemukakan barusan, per detik ini saya masih sanksi apakah ini sebuah kejahatan instrumental atau tidak. Tetapi jadi catatan tadi saya katakan, sekian banyak orang itu kan belum tentu bertemu secara berencana. Barangkali mereka hanya sebatas dipertemukan lewat sebuah momen provokatif, ketemu di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Nah kalau memang sifatnya spontan semacam itu, maka masuk akal kalau kita duga ini adalah motifnya emosional untuk sebagian pelaku. Ketika kalau memang itu kita anggap sebagai sebuah konstruksi ya, berarti terencana oleh para pelaku sedemikian rupa, berarti kan trade off-nya adalah waktunya panjang, lokasinya luas. Itu tidak masuk hitung-hitungan. Kenapa? Karena justru mempermudah otoritas kepolisian untuk melakukan investigasi. Saya bayangkan dalam TKP yang sedemikian luas ada sekian banyak CCTV yang menyorot. Dalam rentang waktu yang sedemikian panjang barangkali akan ada sekian banyak saksi pula yang menyaksikan. CCTV, kemudian saksi, kemudian tertinggalnya sidik jari di sana-sini, meninggalkan barang bukti berserak di sana-sini. Itu yang saya ragu bahwa ini terencana. Kalau itu terencana, semestinya itu harus diminimalkan. Jangan sampai TKP-nya terlalu luas, jangan sampai barang buktinya terlalu banyak, jangan sampai saksinya terlalu banyak. Harus sesedikit mungkin untuk memastikan bahwa aksi kejahatan ini bisa tuntas dan proses hukum bisa disiasati. Sekali lagi, kita kan acuannya adalah pemberitaan di media massa ya. Kalau sejauh yang ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kabarnya mereka katakanlah terprovokasi oleh seruan maling, lalu secara spontan sekian banyak orang itu langsung memburu kendaraan tersebut, memburu mobil tersebut, maka ini yang emosional. Ini yang emosional. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan upaya menjadikan peristiwa itu sebagai cara untuk mendapatkan manfaat tertentu, kekayaan, ngambil mobil atau apapun tidak. Tapi emosional karena terprovokasi. Sebaliknya, yang belum diamankan oleh polisi, barangkali di situ instrumentalnya. Barangkali di situ instrumental. Tadi saya katakan ya, paling tidak per detik ini saya tidak bisa secara definitif mengatakan motifnya kemana. Tetapi karena pelakunya ternyata banyak, saya bayangkan di sini ada aktor intelektualnya, di sini ada eksekutornya, di sini ada fasilitatornya. Jadi motifnya lebih dari satu. Penyidikan atas kasus tewasnya seorang kakek berusia 89 tahun akibat dikeroyok sampai saat ini masih bergulir. Banyak sekali pertanyaan publik. Adakah unsur keterlibatan pihak lain dalam kasus ini? Tentu kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.